Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 dari SMKN 3 Cimahi, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febriwati Muri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Modul 2.2 ini itu dimulai dari tanggal 12 sampai berakhir tanggal 22 September 2022. Nah, pembelajaran ini itu menggunakan LMS Guru Penggerak dengan alur belajarnya yaitu Merdeka. Sinkronus dilakukan 3 kali, yaitu pada saat kolaborasi, presentasi ruang kolaborasi bersama fasilitator, dan saat elaborasi pemahaman oleh instruktur. Sisanya itu asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Nah, model refleksi yang akan saya gunakan yaitu model ke-8, yaitu model Driscoll. Nah, model Driscoll ini itu biasa dikenal juga dengan model WOT. Apa itu model WOT? Ada 3, yaitu WOT atau deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Itu mendeskripsikan apa yang terjadi, apa yang dilihat, didengar, dan dialami, dan reaksi setelah itu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah so what atau analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saat itu, dan setelah mengalaminya apa hal yang berubah atau pemikiran yang berubah. Kemudian yang ketiga yaitu know what atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang dibutuhkan, bagaimana sebaiknya dikerjakan yang lebih dahulu, kemudian setelah melakukan ini apa hal yang baru yang ingin dibagikan kepada rekan atau lingkungan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu yaitu what atau deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Nah, modul 2.2 ini dilaksanakan tanggal 12 September di LMS Guru Penggerak dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Pertama itu mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri itu tanggal 12 September. Kemudian eksplorasi konsep untuk forum diskusi tanggal 13 dan 14 September. Kemudian ruang kolaborasi tanggal 15 dan 16 September, demonstrasi kontekstual 17 sampai 19 September, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi yaitu tanggal 20 dan 21 September, kemudian aksi nyata tanggal 22 September. Nah, CGP belajar tentang urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Belajar bagaimana mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. CGP juga belajar mendemonstrasikan pemahaman tentang kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 KSE itu, kemudian mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan terakhir adalah penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, CGP melakukan ruang kolaborasi secara sinkronus pada tanggal 15-16 September 2022, dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual dengan membuat RPP yang terintegrasi dengan KSE, elaborasi pemahaman dengan instruktur untuk menguatkan materi yang diperoleh CGP, yaitu tanggal 20 September 2022, dan selanjutnya melakukan aksi nyata tentang penerapan KSE dalam pembelajaran. Ah, yang kedua, jurnal refleksinya adalah so what. So what itu adalah analisis dari peristiwa yang terjadi. Nah,
Pertanyaannya yaitu bagaimana perasaan saya? Nah, awalnya saya merasa heran bahwa materi tentang BK, bimbingan konseling itu dipelajari di CGP ini. Namun setelah membaca dan memahami materi modul 2.2, saya baru paham bahwa memang ini sangat penting. Karena mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Selanjutnya apa yang berubah dari pemikiran dan pendapat saya? Saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran emosional sosial ini hanya dipelajari di bimbingan konseling saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa pembelajaran sosial emosional bisa dilaksanakan secara eksplisit, terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang ketiga, refleksinya adalah know what atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan yang dibutuhkan apa? Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah. KSE dapat terwujud jika budaya positif sekolah terlaksana secara konsisten. Kemudian apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, yang dikerjakan lebih dahulu adalah ya mulai dari diri kita sendiri dengan cara mengimplementasikan KSE dalam praktik mengajar di kelas. Kemudian mencoba untuk membangun budaya positif sekolah. Kemudian hal baru yang ingin dibagikan apa? Yaitu menumbuhkan KSE pada murid dengan melaksanakan praktik mengajar yang terintegrasi KSE, mensosialisasikan KSE kepada rekan sejawat. Nah, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.